Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pemirsa Wijah TV yang berbahagia, selama bulan Ramadan tentunya kita sering mendengar hadis, bahkan kita sudah hafal dengan hadis itu karena begitu diulang-ulang dan sering disampaikan dalam ceramah atau khutbah, di mana hadis itu berbunyi, man syoma Ramadana imanan wahtisaban gufiro lahu ma taqaddama min danbi. Ini adalah hadis secara makna bahwa orang yang melaksanakan saum di bulan Ramadan, maka ada sebuah target yang harus dicapai, yaitu magfirah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu gufiro lahu ma taqaddama min dzanbi, diampuninya dosa-dosa yang telah lalu. Sehingga alangkah beruntungnya orang yang melaksanakan saum dan setelah selesai melaksanakan saum, maka hasilnya dia diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada sebuah keterangan bahwa barang siapa yang datang bulan Ramadan kepadanya, bahkan itu digambarkan dengan kalimat rugima anfurojulin. Jadi alangkah ruginya, celaka seseorang, idaja Ramadanu, ketika datang bulan Ramadan, dia mengalami bulan Ramadan terlewati olehnya, tetapi ternyata dia mengalami bulan Ramadan, bahkan bulan Ramadan terlewati olehnya, selesai 1 bulan, ternyata falam yugfar alaih, tidak menjadikan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasul katakan bahwa itu adalah orang yang rugi, orang yang celaka, karena ternyata tidak bisa menjadikan bulan Ramadan ketika dia mengalami bulan itu, tapi ternyata dia tidak diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru orang yang beruntung itu yaitu tatkala dia mengalami bulan Ramadan, kemudian melakukan saum Ramadan, melakukan ibadah sesuai ketentuan Allah, dan hasilnya gufiro lahu ma taqaddama min danbi, diampuninya dosa-dosa yang telah lalu. Pemirsa Wijah TV yang berbahagia, maka kalau kita melihat hadis ini, maka ada kalimat imanan wahtisaban. Artinya bahwa yang menjadi syarat diampuninya dosa itu adalah karena dasarnya iman dan ihtisab, karena dasarnya iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau orang melaksanakan saum, kemudian ternyata dasarnya bukan iman kepada Allah, bukan mengharap ridho Allah, bukan ikhlas karena Allah, maka dia tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia sudah menahan lapar dan dahaga, tapi karena dasarnya bukan iman dan dasarnya bukan ihtisab, maka saumnya tidak menghasilkan apa-apa. Dalam sebuah hadis dikatakan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju, wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa atos. Tidak sedikit, bahkan beberapa atau banyak orang yang melaksanakan saum, tapi ternyata kata Rasul, laisa lahu min siyamihi, artinya dia tidak mendapatkan nilai apa-apa, tidak mendapatkan pahala dari saumnya. Hanya dia merasakan lapar dan dahaga saja. Dan banyak orang yang qaimin melaksanakan qiyamul lail, tapi ternyata
laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Tidak ada pahala dari hasil qiyamul lailnya, hanya bisa dia bangun di waktu malam saja. Artinya ini hadis ini merupakan tarhib dari Rasul bahwa jangan sampai kita menjadi orang yang saum tapi ternyata tidak ada hasil dari saumnya itu. Dalam kaitan dengan dasar melaksanakan ibadah, dasarnya iman, maka kita bisa melihat di dalam Al-Quran itu ada man amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min pala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wala nazriyannahum ajrohum bi ahsani makanu ya'malun. Barang siapa yang berbuat amal soleh, barang siapa yang mengerjakan kebaikan, wahuwa mu'min, dan dia beriman, jadi dasarnya dia iman kepada Allah, maka kata Allah dalam ayat itu, nuhyanahu hayatan thayyibah. Jadi orang yang mengerjakan amal soleh, apakah itu dari laki-laki atau perempuan, dengan dasar iman, maka janji dari Allah, nuhyanahu hayatan thayyibah, dia akan diberi kehidupan yang baik. Dan yang selanjutnya, walanazriyannahum ajrohum, dan dia akan diberi pahala oleh Allah bi ahsani makanu ya'malun, dengan pahala yang lebih baik dari apa yang dia perbuat. Nah, dalam ayat ini artinya menunjukkan bahwa perbuatan baik yang akan mendapatkan balasan dari Allah berupa kehidupan yang baik, berupa pahala yang banyak, karena dasarnya mukmin, karena dasarnya dia adalah seorang mukmin, karena dasarnya dia adalah iman kepada Allah. Baik itu dari golongan laki-laki atau dari golongan perempuan. Karena ini pernah terjadi, tatkala terjadi peperangan, maka pada saat itu kaum muslimin, para sahabat menawan beberapa orang kafir. Maka termasuk di sana ada Al-Abbas yang waktu itu dia masuk ke dalam kelompok orang-orang kafir. Maka pada saat itu orang-orang yang menawan orang kafir itu, para sahabat itu, mereka mencela perbuatan orang-orang kafir. Maka pada saat itu mereka protes. Jadi mereka tidak mau dijelek-jelekan karena perbuatannya. Kata mereka, kami telah berbuat baik. Jadi mereka protes waktu dijelek-jelekan oleh umat Islam atau oleh para sahabat pada saat itu. Kata mereka, kami berbuat baik. Maka sahabat bertanya pada mereka, alaisa mahasinuna? Alaisa mahasinukum? Apakah kamu memiliki perbuatan baik? Kata mereka, na'am, iya, kami juga berbuat baik. Nahnu nahjibul Ka'bah, kata mereka. Kami yang menutupi Ka'bah. Kami yang merawat, mengurus Baitullah. Wa nuskil aniya, kata orang-orang musyrikin Quraisy pada waktu itu, kami juga wa nuskil haj, kami juga memberi minum kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Bahkan kepada mereka, kami juga wanafukul aniya, kami juga membantu orang yang susah, menolong orang yang kesulitan. Alaisa mahasinuna, kata orang-orang musyrikin pada saat itu yang ditawan, mereka mengatakan, apakah ini bukan kebaikan? Ketika kami mengurus Baitullah, ketika kami memberi minum kepada yang melaksanakan haji, bahkan kami menolong orang yang kesusahan, orang yang kesulitan, alaisa mahasinuna, bukankah ini kebaikan? Itu yang dikatakan oleh orang-orang kafir. Maka perkataan itu yang mereka mengklaim bahwa itu perbuatan baik, maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya surat At-Taubah ayat ke-17. Kata Allah, maka nalil musyrikina an yamuru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufri
Jadi bagi mereka, bagi orang-orang musyrik, walaupun mereka merasa berbuat baik, merasa mengurus Baitullah, menolong orang lain, tidak bisa dikatakan amal soleh. Kenapa? Sebab syahidina ala anfusihim bil kufri. Sebab secara tegas mereka menyatakan kekufuran. Artinya perbuatan baiknya itu bukan dasar iman. Maka karena bukan dasar iman, dalam ayat itu dikatakan ulaika habitat amaluhum wa finnari hum holidun. Maka terhapus segala perbuatan mereka. Walaupun secara dohir mungkin orang melihat bahwa itu perbuatan baik. Tapi karena dasarnya bukan iman, maka habitat itu terhapus. Maka jelas dalam melaksanakan ibadah saum yang kita laksanakan, maka dasarnya adalah imanan wahtisaban. Sebab dengan dasar imanan wahtisaban itu akan menghasilkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya akan diampuninya dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya orang yang saum dasarnya bukan imanan wahtisaban, maka sebagaimana Rasul katakan tadi, dia melaksanakan saum tapi tidak ada nilai dari saumnya, hanya lapar dan dahaga saja. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang melaksanakan saum, kemudian kita dengan melaksanakan saumnya itu karena dasar iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan harapan besar kita dalam melaksanakan saum di bulan Ramadan ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.